Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Designing a Qualitative Study pada chapter 3 kami dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama ada Bagas Hendrawan dengan NPM 248, Mahmud Rayhan NPM 344, Muhammad Irfani NPM 267, dan Muhammad Adrian Hamada dengan NPM 138. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai the characteristic of qualitative research. Nah, di sini qualitative research itu yaitu penelitian kualitatif itu dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka kerja interpretatif atau teoritis yang menginformasikan kajian masalah penelitian yang membahas mengenai makna yang diberikan oleh seorang individu ataupun kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian the characteristic of qualitative research ini ada 8. Yang pertama itu ada natural setting atau lingkungan alami. Nah, peneliti ini mengumpulkan data langsung di lapangan di tempat partisipan mengalami masalah atau isu yang diteliti. Nah, interaksi ini dilakukan secara bertahap, secara tatap muka dan dalam konteks alami, bukan di laboratorium atau melalui survei terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, research as key instrument. Nah, peneliti ini sebagai instrumen utama. Nah, peneliti sendiri yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Nah, instrumen ini nantinya dibuat sendiri dan dengan pertanyaan terbuka, bukan menggunakan kuesioner baku dari penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu multiple method atau metode ganda. Nah, datanya diperoleh dari berbagai sumber, dari wawancara, observasi, dan dari dokumen. Nah, semua data ini disatukan, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan tema-tema utamanya. Kemudian yang keempat yaitu complex reasoning to inductive and deductive logic, yaitu penalaran yang kompleks. Nah, analisis data ini dilakukan dengan berpikir induktif dari data ke pola atau tema, dan deduktif memeriksa kembali tema terhadap data. Nah, peneliti ini bergerak bolak-balik antara data dan interpretasi hingga menemukan makna yang utuh. Kemudian yang kelima yaitu partisipan meaning atau makna dari partisipan itu. Fokus utama dari penelitian ini yaitu makna yang dimiliki partisipan, bukan makna yang dibawa oleh peneliti. Nah, tema yang muncul ini harusnya mencerminkan berbagai pandangan dan perspektif dari partisipan. Kemudian yang keenam yaitu emergence design, yaitu desain yang muncul dan fleksibel. Nah, desain penelitian ini bersifat terbuka dan dapat berubah seiring proses berlangsung. Nah, pertanyaan, metode pengumpulan data maupun lokasi penelitian dapat disesuaikan dengan temuan di lapangan. Kemudian yang ketujuh, refleksiti, yaitu refleksitas dari si peneliti. Nah, peneliti ini harus menempatkan diri dalam penelitian, menjelaskan latar belakang, pengalaman, dan pandangan pribadinya yang mungkin memengaruhi interpretasi. Nah, pembaca juga berhak mengetahui posisi dan motivasi si peneliti. Kemudian yang ke-8 yaitu holistic account. Nah, yaitu gambaran holistik. Nah, peneliti kualitatif ini berusaha menampilkan gambaran menyeluruh dan kompleks dari masalah yang diteliti, termasuk berbagai perspektif, faktor yang berinteraksi, serta konteks sosial, budaya, serta politik yang melatar belakangi. Sekarang yaitu mengenai kapan kita bisa menggunakan penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri digunakan karena suatu masalah atau isu perlu dieksplorasi ulang lebih jauh, di mana eksplorasi ini diperlukan pada gilirannya karena kebutuhan untuk mempelajari suatu kelompok atau populasi, mengidentifikasi variabel yang sulit diukur, atau mendengarkan suara-suara yang terpinggirkan, di mana eksplorasi ini akan dilakukan eksplorasi secara besar dalam suatu penelitian kualitatif tersebut, di mana eksplorasi tersebut digunakan
eh, baik untuk mengeksplorasi suatu masalah daripada menggunakan informasi yang sudah ditentukan sebelumnya dari literatur atau mengandalkan hasil dari studi penelitian lain. Jadi penelitian kualitatif ini benar-benar digunakan jika kita ingin meneliti sesuatu yang benar-benar dari nol dan benar-benar meneliti dengan lingkup yang luas. Penelitian kualitatif sendiri dilakukan karena penelitian membutuhkan pemahaman yang kompleks dan rinci tentang suatu isu, di mana penelitian kualitatif digunakan karena penelitiannya memerlukan pemahaman yang kompleks dan rinci tentang suatu isu tersebut. Itu apa yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dan apa yang dibutuhkan dari kita. Apa apa yang diperlukan untuk melakukan jenis penelitian ini, yaitu melakukan penelitian kualitatif memerlukan komitmen yang kuat untuk mempelajari suatu masalah dan tuntutan waktu serta sumber daya yang diperlukan. Di mana penelitian kualitatif sejajar dengan pendekatan kualitatif yang paling ketat dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti yang mudah. Untuk penelitian statistik atau kuantitatif, penelitian kualitatif ditujukan bagi peneliti-peneliti yang bersedia melakukan beberapa hal. Di sini ada 4 hal. Yang pertama yaitu melakukan komitmen untuk menghabiskan waktu yang lama di lapangan, di mana peneliti akan menghabiskan banyak jam terbang di lapangan untuk mengumpulkan data yang luas dan juga akan berjuang dengan masalah lapangan seperti mendapatkan akses, mendapatkan hubungan baik dengan isu atau masalah yang terkait, dan perspektif dari orang dalam. Lalu yang kedua yaitu terlibat dalam proses analisis data yang kompleks dan memakan waktu melalui tugas ambisius, menyortir sejumlah besar data dan menguranginya menjadi beberapa tema atau kategori. Di mana bagi tim peneliti kualitatif multidisiplin, tugas ini dibagi bagi kebanyakan peneliti, di mana ini juga merupakan waktu yang sepi dan terisolasi dalam berjuang dan merenungkan data. Lalu selanjutnya itu ada menulis para ada menulis paragraf panjang. Dikarenakan bukti harus mendukung klaim dan penulis perlu juga menunjukkan beberapa perspektif, penerapan kutipan untuk menggambarkan perspektif peserta juga memperpanjang studi, di mana pada penulisan paragraf panjang ini biasanya seorang peneliti akan memperpanjang studinya untuk menulis paragraf panjang. Peneliti sendiri harus dengan memiliki fokus tinggi untuk menggambarkan perspektif dari suatu isu. Hal yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam bentuk penelitian ilmu sosial dan juga humaniora, di mana ini tidak memiliki pedoman atau prosedur yang jelas dan terus berkembang serta berubah seiring perkembangannya zaman, teknologi, dan juga waktu, di mana pedoman ini mempersulit penjelasan kepada orang lain tentang bagaimana merencanakan studi dan bagaimana studi tersebut akan dinilai ketika sudah selesai. Pada bagian ini yaitu mengenai proses dari desain kualitatif, penelitian kualitatif, yaitu di sini menggunakan teori yang dijelaskan oleh Creswell, di mana Creswell menjelaskan bahwa desain kualitatif bersifat fleksibel, tidak ada struktur tetap, tetapi terdiri dari dua bagian utama, yaitu pertimbangan awal dan langkah-langkah dalam proses. Untuk pertimbangan awal, di mana bagian ini mengacu pada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya memulai studi, di mana Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tetap mengikuti logika umum, metode ilmiah dimulai dengan mengidentifikasi masalah, meninjau literatur terkait mengajukan pertanyaan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, dan akhirnya menulis laporan. Namun, Creswell juga menekankan kesesuaian metodologis yang berarti tujuan pertanyaan dan metode penelitian yang harus saling terhubung dan konsistensi satu sama lain. Di mana pada tahap ini peneliti juga memutuskan bagaimana menggunakan literatur, apakah meninjau literatur di awal untuk membentuk pertanyaan, di kemudian hari untuk mendukung temuan, atau hanya untuk menjelaskan pentingnya masalah. Lalu penggunaan teori juga bergantung pada pendekatan penelitian, misalnya etnografi sering dimulai dengan teori budaya, sementara teori dasar data yaitu grounded theory akan mengembangkan teori dari data itu sendiri. Lalu yang terakhir, Creswell mengingatkan bahwa setiap penelitian membawa latar belakang pribadi, nilai, dan pengalaman yang mempengaruhi seluruh proses penelitian. Selanjutnya di sini untuk proses pelaksanaannya, menurut Creswell, setelah menyelesaikan pertimbangan awal, prosesnya yaitu
Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi asumsi dan lensa interpretatif. Lalu yang kedua itu memilih topik dan mendefinisikan masalah. Lalu yang ketiga yaitu mengembangkan pertanyaan terbuka. Yang keempat yaitu mengumpulkan sumber data yang beragam seperti wawancara, pengamatan, lalu juga ada dokumen. Lalu yang keempat yaitu analisis data secara induktif dan deduktif. Lalu yang kelima yaitu validasi temuan, bisa berupa triangulasi atau verifikasi anggota. Lalu yang keenam yaitu memastikan kualitas metode yang ketat, penyelenggaraan jelas, penulisan kreatif, dan juga etika. Baik, selanjutnya adalah elements in all phases of the research, yaitu elemen-elemen yang ada di setiap fase pada penelitian. Dalam setiap tahap penelitian kualitatif, peneliti perlu menyadari bahwa prosesnya bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi juga menyusun narasi penelitian yang berkembang secara bertahap. Peneliti menulis kisah penelitian yang menggambarkan perjalanan dari permasalahan, pertanyaan, metode, hingga hasilnya. Di dalamnya, peneliti menyisipkan refleksi tentang latar belakang dan pengalamannya yang mungkin memengaruhi cara ia menafsirkan temuan. Selain itu, penting juga untuk membiarkan suara peserta tampil secara langsung dalam laporan penelitian, misalnya melalui kutipan percakapan atau dialog yang menggambarkan pengalaman mereka secara autentik. Hal ini membuat hasil penelitian lebih hidup dan menunjukkan bahwa makna berasal dari partisipan, bukan semata-mata dari interpretasi peneliti. Sepanjang proses, peneliti harus peka terhadap isu etika, terutama dalam hal akses ke lokasi penelitian, keterlibatan peserta, dan bagaimana data pribadi atau emosional digunakan. Etika menjadi landasan agar penelitian tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga bermartabat secara manusiawi. Beberapa isu etika utama yang perlu diperhatikan antara lain yaitu ada reciprocity atau timbal balik. Peneliti perlu memberikan manfaat bagi partisipan, bukan hanya mengambil data. Lalu ada proses meninggalkan lokasi penelitian harus dilakukan secara perlahan dan dengan pemberitahuan yang jelas agar partisipan tidak merasa ditinggalkan. Lalu perhatian terhadap populasi rentan seperti anak-anak atau kelompok terpinggirkan agar tidak terjadi eksploitasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu kewaspadaan terhadap ketimpangan kekuasaan antara peneliti dan partisipan yang dapat mempengaruhi rasa aman dan keaslian tanggapan partisipan, dan serta tanggung jawab atas dampak penelitian, termasuk kemungkinan adanya data yang bersifat sensitif atau ilegal yang harus ditangani secara hati-hati dan profesional. Selain itu, peneliti juga harus menghormati identitas partisipan dengan tidak membuat stereotip, menggunakan bahasa yang inklusif sesuai pedoman API, dan menjaga hak partisipan untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. Lalu selanjutnya ada isu etika selama setiap tahap dalam proses penelitian. Bagian ini menjelaskan bahwa isu etika tidak hanya muncul pada saat pengumpulan data, tetapi terjadi di seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga dengan publikasi. Creswell menekankan bahwa etika harus direncanakan dan diantisipasi sejak awal, bukan hanya diperbaiki setelah masalah muncul. Nah, berikut ada fase-fase penelitian, yaitu yang pertama itu pada tabel itu ada 3, yaitu where in the process of research the ethical issue occurs, yaitu di mana dalam proses penelitian masalah etika terjadi. Jenis masalah etis
dan bagaimana mengatasi masalahnya. Yaitu yang pertama ada fase sebelum melakukan penelitian. Jenis masalah etisnya seperti mencari persetujuan perguruan tinggi atau universitas di kampus, memeriksa standar asosiasi profesional, mendapatkan izin lokal dari situs dan peserta, memilih situs yang tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil studi, serta menegosiasikan kepengarangan untuk publikasi. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu mengirimkan untuk persetujuan Dewan Peninjau Kelembagaan, lalu konsultan jenis standar etika yang dibutuhkan dalam bidang profesional, yang lalu mengidentifikasi dan menelusuri persetujuan lokal, menemukan gatekeeper untuk membantu, lalu memilih situs yang tidak akan menimbulkan masalah kekuasaan dengan peneliti, lalu memberikan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan pada proyek, serta menentukan urutan penulis. Lalu jika pada saat memulai melakukan penelitian terdapat beberapa masalah. Nah, ketika mengungkapkan tujuan penelitian, peneliti harus menghubungi peserta dan memberitahu mereka tentang hal-hal umum dan tujuan penelitian. Lalu ada jangan menekan peserta untuk menandatangani formulir persetujuan. Nah, peneliti harus memberitahu peserta bahwa mereka tidak perlu menandatangani formulir. Yang ketiga, menghormati norma dan piagam masyarakat adat, yaitu dengan mencari tahu tentang perbedaan budaya, agama, gender, dan perbedaan lainnya yang perlu dihormati. Yang keempat, peka terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, itu mendapatkan persetujuan yang sesuai, misalnya dari orang tua maupun anak-anak itu sendiri. Lalu fase yang ketiga pada pengumpulan data, itu masalah yang pertama itu menghormati situs tersebut dan ganggu sedikit mungkin. Dengan membangun kepercayaan, sampaikan peneliti harus menyampaikan tingkat gangguan yang diantisipasi dalam memperoleh akses. Lalu menghindari penipuan peserta dengan cara mendiskusikan tujuan penelitian dan bagaimana data akan digunakan. Yang ketiga, menghormati potensi ketidakseimbangan, keakuratan, dan eksploitasi peserta, misalnya wawancara dan atau observasi, dengan cara menghindari pertanyaan yang mengarahkan, tahan untuk membagikan kesan pribadi, hingga menghindari mengungkapkan informasi sensitif. Yang keempat, jangan menggunakan peserta dengan mengumpulkan data dan meninggalkan situs tanpa feedback, yaitu dengan memberikan hadiah untuk berpartisipasi. Lalu fase yang keempat itu ada menganalisis data. Itu ada tiga, yaitu yang pertama menghindari berpihak pada peserta, yaitu dengan melaporkan berbagai perspektif, melakukan temuan yang beragam. Lalu ada menghindari hanya mengungkapkan hasil positif dan menghormati privasi peserta dengan cara menetapkan nama fiktif atau alias serta mengembangkan profil composite. Lalu fase yang kelima ada data laporan, yaitu yang pertama ada memasukkan penulisan bukti, data, temuan, dan kesimpulan dengan membuat laporan yang jujur. Lalu jangan menjiplak dengan cara melihat pedoman API untuk izin yang diperlukan untuk mencetak ulang atau mengadaptasi karya orang lain. Yang ketiga, menghindari mengungkapkan informasi yang dapat merugikan peserta dengan cara menggunakan cerita komposit sehingga individu tidak dapat diidentifikasi. Lalu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat dengan menggunakan bahasa yang sesuai untuk audiens penelitian. Lalu fase yang keenam terakhir yaitu mempublish
study, yaitu yang pertama adalah membagikan data dengan orang lain. Bisa dengan cara memberikan salinan laporan kepada peserta dan pemangku kepentingan, berbagi hasil praktis, mempertimbangkan distribusi situs web, serta mempertimbangkan penerbitan dalam berbagai bahasa. Untuk eh, untuk jurnal yang membutuhkan atau penelitian yang dilakukan secara lingkup internasional. Lalu yang kedua, jangan menggandakan atau membuat publikasi sepotong-potong dengan cara menghindari penggunaan materi yang sama atau lebih dari satu publikasi. Yang ketiga, bukti lengkap kepatuhan terhadap masalah etika dan tidak adanya konflik kepentingan jika diminta. Dengan cara mengungkapkan penyandang dana penelitian, mengungkapkan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari penelitian tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya pemahaman kami. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.